Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh. Tentunya anak-anak semuanya kalau ditanya mengenai cita-cita, pasti di antara kalian sudah punya angan-angan ataupun cita-cita. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pilot, dan lain sebagainya. Apakah cita-cita itu? Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan dengan sungguh-sungguh. Setelah kita memahami pengertian cita-cita, kemudian apa yang dimaksud dengan anak soleh? Baik, di sini akan Bapak sampaikan apa itu anak soleh dan ciri-ciri anak soleh. Soleh atau soleh itu artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kawan, serta menghargai sesama manusia. Baik, setelah kita mengetahui apa itu cita-cita dan apa itu anak soleh dan ciri-cirinya, kita akan bahas yang pertama, yaitu orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh artinya anak yang baik. Anak yang baik selalu jujur. Jujur artinya merupakan salah satu sifat dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur artinya berkata yang sebenar-benarnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang patut kita teladani kejujurannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diberikan gelar yaitu Al-Amin. Anak-anak sekalian dapat mencontoh perilaku jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu harus jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Amati gambar di layar. Setelah kita mengamati gambar di layar, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, dari gambar anak yang sedang beribadah kepada Allah, di sini akan Bapak uraikan yang pertama, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang jujur akan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala
larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dimanapun, kapanpun, meskipun orang lain tidak mengetahui, tapi kita yakin bahwasanya Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Kita dalam beribadah harus bersungguh-sungguh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sanjungan, bukan karena ingin dilihat orang lain, tapi yang penting adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam melaksanakan sholat wajib, kita hendaknya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Kita laksanakan ibadah kita dengan khusyuk. Kita laksanakan ibadah kita hanya karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena pengen dilihat orang lain ataupun bukan karena ingin sanjungan dari orang lain. Baik, setelah kita mengamati gambar tentang kegiatan anak yang beribadah, tentang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tindakan-tindakan apa yang kita lakukan untuk menjalankan segala perintah Allah, marilah kita lanjutkan materi kita yang kedua. Coba anak-anak sekarang amati gambar di layar. Setelah anak-anak mengamati gambar di layar, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, dari gambar tersebut adalah suatu kegiatan yang mana dalam kita mengerjakan ujian, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mencontek ataupun kita tidak boleh memberikan jawaban kita kepada orang lain, karena kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita. Baik, untuk sikap jujur yang kedua, yaitu jujur kepada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ditunjukkan dengan mengerjakan sesuatu kemampuan kita, baik itu dalam ujian, ulangan, dan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Jika kita tidak menemukan jawaban yang ada pada soal, sebaiknya kita tidak mencontek. Begitu pula kita tidak memberikan jawaban kepada orang lain, karena dengan kita memberi atau menerima jawaban dari orang lain, itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain, karena itu dicatat sebagai perbuatan yang berdosa. Allah tidak suka kepada anak yang tidak jujur. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, untuk jujur yang ketiga, yaitu jujur kepada orang lain. Belum kita melanjutkan kepada jujur kepada orang lain, Bapak ulangi. Jadi pada bab pelajaran ini kita akan mempelajari 3 sifat jujur, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Untuk jujur kepada orang lain,
Anak-anak perhatikan gambar di layar berikut ini. Dari gambar yang ditampilkan di atas adalah seorang anak yang sedang mengembalikan sebuah dompet kepada ibunya. Di sini dicontohkan contoh perilaku jujur kepada orang lain. Anak yang jujur, anak yang soleh selalu jujur kepada orang lain. Anak yang soleh tidak akan pernah mengingkari janjinya. Anak yang soleh akan selalu menepati janjinya meskipun orang lain itu tidak ingat. Anak yang soleh akan selalu ingat pada janji-janjinya yang telah diucapkan pada orang lain. Kegiatan ataupun contoh perilaku jujur di sekolah dapat kita contohkan, misalkan apabila kita meminjam buku di perpustakaan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh petugas perpustakaan dan kita sudah berjanji akan mengembalikannya, kita kembalikan tepat waktu walaupun petugas perpustakaan tersebut lupa. Jadi kita tidak boleh mengambil buku itu, apalagi merusak buku perpustakaan itu, karena buku yang ada di perpustakaan merupakan milik kita bersama dan sebaiknya lah kita menjaga dan merawat buku yang ada di perpustakaan. Contoh yang lainnya, jujur kepada orang lain. Ketika kita membuat sebuah janji kepada orang tua, janji kepada adik, janji kepada kakak, kita sebaiknya jujur. Kita sebaiknya mengingatkan kepada mereka tentang janji yang sudah kita buat. Mudah-mudahan dengan kita selalu berperilaku jujur pada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang selalu diidam-idamkan oleh kedua orang tua kita, anak yang selalu berbakti, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sekian pembelajaran mengenai materi cita-citaku anak yang soleh. Mudah-mudahan dari pembelajaran yang singkat ini anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah dari berperilaku jujur yang nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membuat kita berperilaku jujur mulai dari kecil hingga besar nanti. Mudah-mudahan dengan selalu berperilaku jujur kita akan selalu disayang orang tua, disayang oleh ibu guru, disayang oleh bapak guru, dan tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kejujuran itu akan dicatat sebagai amal ibadah yang kita akan memperolehnya nanti di hari kiamat. Sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.